baginda Nabi mengingatkan apa? Baginda Nabi mengingatkan arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang ini mencong nih mau bahagia, kurang 1 700. Wah, Sauki udah makinan panas dia nih. Besok-besok mau saya diundang lagi, dah ngapain ceramah kesini ngaco aja. Mana ada, makin lama makin pusing saya ceramah kamu. Nggak ada 1 kurang 1 700. Ada. Dari mana? Janji Allah masih dalam Al-Quran. Apa? Walladzina amanu matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Makasih guru atas ingatannya. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana memiliki 1 butir biji, yang ketika biji itu ditanam pasti Allah tumbuhkan jadi 7 cabang baru, yang di tiap cabangnya Allah akan gantikan dengan 100 biji baru lagi. Allah Akbar. Ada teman saya lagi nanya, teman saya macam-macam Pak. Mereka ini untuk meyakinkan diri mereka kepada Allah. Tanya sama saya, Sauki, apa? Itu kan janji Al-Quran dan janji Allah itu kan pasti. Betul, saya bilang. Sekarang pertanyaan saya, Sauki, apakah yang 700 itu Allah langsung ganti atau Allah cicil, Sauki? Oh, ini kan ada sekarang model pemikiran kayak begini. Saya bilang teman saya, Bang, Allah bukan badan pengkreditan, Bang. Terus yang jelas kita harus sadar diri. Sadar diri bagaimana, Sauki? Maaf, di hadapan Bapak Ibu ada botol minum ya. Baik. Kalau diri kita sadar kita cuma sebuah botol, maka jangan pernah berharap dapat rezeki sebanyak ember, Pak. Karena nggak akan Allah kasih. Kan sudah jelas diajarkan sama guru-guru saya, sifat Allah apa? Innallaha la yuhibbul mubadzirin. Allah nggak suka sama orang-orang yang mubazir. Selama diri kita botol, kita tetap dapat rezeki sebotol. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa dapat rezeki 1 ember? Besarkan media diri kita untuk jadi ember. Caranya bagaimana, Soki? Caranya mudah. Apa? Yang tadinya sedekahnya cuma 5.000, itu pun cuma hari Jumat, tambahin jadi 5.100. Udah dikit amat. Tambahin jadi 10.000, syukur-syukur bisa 50.000. Yang tadinya sedekah cuma 5.000 cuma hari Jumat, ayo setiap hari minimal kita keluarin 5.000. Apa selesai, Soki? Yang tadinya di rumah belum ada anak yatim, ayo mulai besok kita cari yatim untuk kita rawat. Yang tadinya baca Quran cuma terbentur malam Jumat saja, itu pun cuma surat Yasin. Tambahin, kalaupun memang bisanya malam Jumat saja, tambahin menjadi surah Al-Kahfi. Ini loh media diri, membuat media diri kita jadi ember. Dan ketika diri kita sudah jadi ember, gak perlu kita minta-minta sama Allah rezeki seember, Pak. Allah pasti kasih. Karena sumber rezeki yang Allah berikan kepada kita sesuai media yang ada di badan kita. Ingat, Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita minta. Karena sudah jelas dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau na'budu benar, nasta'innya pasti lancar. Betul. Kerja dulu yang baik, nanti akhir bulan baru terima gaji, pasti dibayar. Betul. Ceramah dulu, nanti pulang
karangan aja. Enggak, saya enggak makan amplop, enggak. Akhirnya 1 kurang 1 buat Allah 700. Tapi ternyata Bu, ada lagi 1 bagi 1 1000. Dari mana? Sayyidina Utsman bin Affan. Keyakinan Sayyidina Utsman bin Affan kepada Allah, 1 kebaikan Allah akan balas dengan alfu marrah, 1000 kali lipat. Makanya tengok sejarah Sayyidina Utsman, tidak ada sejarahnya Sayyidina Utsman bin Affan mengalami kekurangan harta. Betul? Yang terjadi, silakan Bapak Ibu buka dalam internet. Ada sebuah rekening di bank kerajaan Saudi atas nama Utsman bin Affan, yang dari rekening tersebut masih ngebangun ribuan masjid, ratusan sekolahan, puluhan rumah sakit lewat rekening tersebut. Tapi uang yang masih ada di rekening tersebut hampir 6 tahun yang lalu, saya baca tuh kurang lebih uang kita sekarang ini 2000 triliun rupiah. Jasadnya sudah 15 abad terkalang tanah, tapi hartanya masih Allah jaga sampai sekarang. Supaya apa? Supaya kita iktibar, kita ambil pelajaran. Kenapa? Karena ada angka Allah, 1 kebaikan Allah akan balas dengan 1000. Tapi ada yang paling dahsyat. Apa yang paling dahsyat? 1 kurang 1 tak terhingga. Dari mana Syauqi bisa tak terhingga? 1 kurang 1. Menyambung ayat yang tadi, masalul ladina. Di akhir ayat Allah yang menjanjikan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki, Pak. Ketika Allah yang sudah menambahkan, apakah kira-kira ada hitungannya buat Allah? Sedangkan Allah itu Al-Ghani Wal-Mughni. Allah itu maha kaya dan maha mengayakan. Tuh, tunjuk. Harus ada orang mencong berkorban demi agama, mengorbankan lewat hartanya. Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Jari tengah. Siapa jari tengah? Tuh, yang di samping nih, para guru-guru kita nih. Beliau jari tengah, jari yang paling serius. Dan jari nggak bisa diajak bercanda, Pak. Nggak ada bocah kecil sweet pakai jari tengah gitu. Ini nggak diajak main sendiri dia, Pak. Jetik dirinya doang dia, Pak. Apa yang saya mau pesan? Saya ingin berpesan untuk diri saya pada khususnya. Ayo, buat jamaah, terutama adik-adik saya, mumpung masih banyak ulama-ulama kita di sini, di Mencong ini, di Larangan ini, di Cegeduk ini, di Tangerang Selatan ini, mau di Tangerang kita ini, kota Tangerang ini, mumpung masih banyak ulama-ulama kita. Ingat, Allah ketika hendak menghapus satu ilmu bukan langsung dihapus, walaupun Allah sangat mampu. Karena Allah itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Itu Allah tuh, Pak. Allah kalau udah punya pengen tiba ngomong jadi, maka terjadi. Tapi untuk ilmu Allah nggak seperti itu, Pak. Allah nggak seperti itu. Allah ingin kita nih manusia berpikir. Allah kan berikan kita otak untuk apa? Liyatafakar, untuk berpikir, Pak. Bagaimana cara Allah menghapus ilmu? Bimautil alim. Dengan diangkatnya ulama-ulama yang ada saat ini. Allah. Bahkan dalam satu riwayat baginda Nabi mengingatkan, apabila ulama sudah banyak yang hilang, ulama sudah banyak yang wafat, ulama sudah banyak yang diangkat, maka manusia saat itu hanya sekumpulan orang-orang bodoh. Yang ketika orang bodoh tersebut memilih satu pemimpin dari golongan mereka juga bodoh, apa kata baginda Nabi? Fantazirus sa'ah. Tunggulah kehancuran yang terjadi di daerah tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ayo
Mumpung masih banyak guru-guru kita, baik yang dari ustazah maupun dari asatiz ya. Kita punya Mu'alim Ubaidillah Hamdan, kita punya Mu'alim Syahroni, kita punya Guru Sofyan, kita punya Habib Mak, kita punya banyak guru-guru kita di sini. Mumpung ada beliau, ya. Ini sekarang ini akibat kemajuan zaman. Sekarang ini orang jadi serba salah pasang. Coba kita lihat sekarang. Yang datang ke majelis taklim sekarang ini orang-orang tua. Anak-anak muda kemana? Anak-anak mudanya datang ke majelis-majelis zikir. Apa salah soalnya anak muda ikut zikir? Enggak salah. Cuma terbalik aja. Seharusnya anak muda ini datang ke majelis taklim. Orang tua hadir ke majelis zikir. Sekarang ini coba lihat di kampung kita nih. Karena yang tua ikut majelis taklim, maaf. Paling sisa umur 5-6 tahun lagi. Alim sedikit, mati. Ilmu hilang. Sementara adik-adik saya kebangetan asik zikir. Sudah sesuai dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir akan bikin hati tenang. Bayangin kalau anak-anak muda kita hatinya kebangetan tenang banget. Jadi generasi yang pemalas. Kerjaannya cuma mengharapkan keajaiban sambil ngumpulin jikalau. Jikalau andai kata umpama misalnya. Orang lain udah pada kemana-mana, dia masih jikalau aja. Ini maaf, keharusan bini maaf. Saat ini ilmu-ilmu sudah mulai banyak berubah. Maaf, saya punya satu kitab warisan dari saya punya orang tua. Kitab Fikih Muwatta'nya Imam Malik. Cetakan beliau yang punya itu masih Darul Kutub, Beirut, Lebanon. Sekarang ini Darul Kutub Beirut itu ditutup percetakannya. Cetakan Fikih Muwatta dipindah ke Saudi Arabia. Yang keluar dari Saudi Arabia, orang tua saya punya 7 kitab. Sekarang ini yang keluar dari cetakan Saudi Arabia sisa 5 kitab. 2 kitab bab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tidak dihilangkan mulai dikurangkan isinya. Azkarnya Imam Nawawi. Saya punya cetakan asli Darul Kitab. Masih ada di situ diajarkan di bab haji ziaratu kubrun Nabi. Saat ini di Azkar Imam Nawawi sudah tidak ada lagi ziarah kubrun Nabi. Apa digantinya? Ziarah Madinatul Rasul. Bab ziarah kubur hilang sudah. Belum kita bicara Safinatul Najah. Belum kita bicara kitab-kitab klasik lainnya. Sudah banyak kitab-kitab kita nih yang memang sengaja digubah isinya. Kenapa? Karena adik-adik saya ini mereka sudah tidak lagi peduli dengan ilmu-ilmu yang ada. Padahal maaf, dengan zikir nggak bikin kita alim. Mau alim datang ke majelis-majelis taklim. Kalau kita orang Ciledug bilang majelis taklim. Ya, kenapa? Karena tempat dibentak sama orang alim. Jadinya majelis taklim, tempat dibentak orang alim. Tuh, mumpung masih banyak ulama-ulama kita. Ayo adik-adik saya, untuk taqarrub ilallah, kalian sudah benar dengan berzikir. Tapi bagaimana mungkin diterima zikiran kita kalau badan kita masih penuh dengan najis dan hadas? Ya, mumpung masih banyak ulama-ulama kita, ayo kita ambil sanad keguruan beliau. Memangnya apa pentingnya sanad keguruan Syafi'i? Nah, ini saya mau cerita. Pentingnya sanad keguruan itu perannya nanti di yaumil mahsyar. Sanad keguruan kelihatannya nanti di yaumil mahsyar, bukan di dunia, Pak. Kenapa? Karena nanti ketika kita di yaumil mahsyar, masing-masing kita akan diberikan satu matahari di atas kepala kita.
Betul kan? Dalam satu kitab dijelaskan masing-masing kita diberikan satu matahari di atas kepala kita. Disitulah kita perlu payung. Payung kita adalah guru-guru kita. Jadi saya umpamanya saya ngaji sama orang tua saya, Izainuddin MZ. Maka saya nanti nyari orang tua saya. Dan Izainuddin MZ akan memanggil semua murid-murid beliau. Murid-muridku, ayo sini kumpul. Pertama, syafaat dari guru. Kumpul sini di bawah payungku. Nanti semua sudah kumpul, di absen tuh. Syaroni ada, Syauki ada, Zaki ada, ya. Sudah kumpul semua, sudah. Dibawalah payung itu sama orang tua saya. Kemana? Menuju payung gurunya beliau, Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hazami. Semua nanti murid dari Muallim Syafi'i Hazami dipanggilin semuanya. Muallim Ubaidillah Hamdan, Muallim Benyamin, semua dipanggilin tuh murid-muridnya. Zainuddin MZ dipanggilin semua muridnya. Sudah, Muallim Syafi'i membawa lagi ke payung gurunya lagi. Terus sampai bertemu di 4 payung besar, 4 mazhab. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Nanti sebelum kita masuk 4 payung besar, itu di depan ada panitia penerimaan tamu. Para malaikat nanti bertanya, kamu di dunia kemarin mazhabnya siapa? Saya Imam Malik. Imam Malik sebelah sana, silakan kamu ke sana. Datang lagi, kamu siapa? Saya Imam Syafi'i mazhabnya. Imam Syafi'i sebelah sana. Berangkat. Kamu siapa? Saya mazhabnya Imam Samudra. Ya. Nggak ada. Nah, dari 4 mazhab ini bertemulah di satu payung utama di Yaumil Mahsyar nanti, payungnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah baru syafaat berlaku. Nah, kalau kita nggak punya guru, ujuk-ujuk mengharapkan syafaat Nabi, kata Nabi, emang lu siapa Tom? Itu kita nanti. Makanya pentingnya kita bersanad keguruan. Karena Tuhan saya Abu Yazid Al-Bastami mengajarkan orang yang belajar agama tidak pakai guru, fasyaikhuhu syaitan. Gurunya pasti setan. Ya, tuh ulama-ulama kita, ayo kita ambil ilmu beliau. Paling tidak kita dalam hidup ini harus mempunyai satu sanad keguruan yang mutawatir sambung menyambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai belum? Kita punya apa ini? Jari manis. Ini jari yang penuh pengharapan nih. Ini jari manis ini biar untung tetap manis pandainya ya. Lah yang menjadi penuh harapan. Iya. Jadi penuh pengharapan gimana saya tanya? Ibu lagi nikah dimasukin cincin di jari apa? Jari manis. Nggak ada orang nikah masukin di jempol. Siapa jari manis nih adik-adik saya, anak-anak muda kita? Kenapa? Karena harapan bangsa, semua harapan akan kembali kepada pemuda. Bapak Ibu, saya minta maaf. Bagaimana Islam nanti dimencong ini? 10, 20, 30 tahun yang akan datang, bukan di pundak kita jawabannya Pak. Bukan. Tapi di pundak anak-anak kita lah Islam masih ada atau tidak. Maka didik kembali anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Saking hebatnya pendidikan agama dalam rumah tangga, baginda Nabi mengingatkan, al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita. Jadi, maaf Bapak Ibu, jangan pernah berharap kita punya anak yang soleh dan solehah. Kalau kita sebagai orang tua nggak bisa berlaku soleh dan solehah di hadapan anak-anak kita. Mimpi kita dimencong nih ada generasi muda yang Qurani. Kalau kita sebagai orang tua nggak conggah baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Dan maaf, jangan pernah berharap masjid-masjid kita di daerah sini bakal dipenuhi anak-anak muda untuk ikut sholat berjamaah.
Kalau kita Pak sebagai orang tua enggak mau bawa anak-anak kita masuk untuk menghidupkan sholat berjamaah. Pepatah Arab mengajarkan ma fil aba fi abna. Bapak kalong anak kampret, bapak nyolong bocah nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Tuh, ayo didik anak-anak saya. Terakhirnya apa? Kelingking. Ini jari paling ajaib nih. Kelingking. Ini kelingking biar kecil, tapi wilayah operasinya paling luas. Ke kuping masuk, ke hidung muat. Minyak saya anak susah betul, ayam susah bertelur. Dapat kelingking. Siapa kelingking? Kaum perempuan. Pak, Pak. Ya, belum ngantuk. Pak. Saya mau pesan ya Pak ya. Tapi tolong dengerin dan masukin ke hati baik-baik. Ya. Pak, tolong orang laki yang dengar ucapan saya mau pesan malam hari ini. Jangan pernah yang namanya mempermainkan seorang perasaan perempuan. Kenapa? Karena Allah dan baginda Nabi sangat cinta dengan kaum perempuan. Allah menciptakan makhluk bernama perempuan sebagai sosok yang luar biasa. Coba lihat perempuan tuh. Bu, Pak, perempuan Pak, jangan lihat badannya yang kecil Pak. Laki-laki segede apa ketelan juga insya Allah. Pikirin, jangan dibayangin lah. Lah makanya maaf Bu, minta hadisan binikman ya. Saya di Muhammad Salmin Bu. Kalau saja di alam roh saya boleh milih. Fulan, lebih kira lu lahir ke dunia mau jadi laki atau jadi perempuan? Saya milih jadi perempuan Pak daripada laki. Allahu Akbar. Lihat betapa mulianya kaum perempuan. Sampai dalam Al-Quran pun ada surah An-Nisa. Betul? Ada surah Ar-Rijal? Nggak ada. Dalam Al-Quran ada yang namanya Ummul Surah. Betul? Apa Ummul Surah? Al-Fatihah. Ada Abal Surah? Nggak ada. Dalam tatanan negara ada yang namanya ibu kota. Ada bapak kota? Nggak ada. Kalah lagi kita Pak. Dalam anggota tubuh kita ada yang namanya ibu jari. Nggak ada bapak jari. Bahkan lihat betapa hebatnya kaum perempuan, cintanya Allah kepada kaum perempuan, sampai dititipkan satu buah alam dalam perut perempuan. Namanya alam. Kita nggak dititipin alam Pak. Perempuan ada. Pernah nggak kita ngetem di situ? Oke. Pernah nggak? Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Yang dalam Al-Quran ditegaskan wahnan ala wahnin. Penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari saat orang tua kita dan saat kita tinggal di alam rahim tersebut. Ya Bu ya. Allahu Akbar. Bagaimana kita bisa bilang akhirat cuma cerita? Sebelum ada di mencong kita pernah tinggal di dalam alam rahim. Allahu Akbar. Alam yang segitu sempitnya, gelap, pengap, nggak ada udara, ada satu ventilasi rebutan sama bapak. Pikirin, jangan dibayangin lah. Kita tinggal di dalam sana. Jadi makanya jangan pernah mempermainkan yang namanya seorang perempuan. Ya Pak, Bu. Tapi saya yakin juga ibu-ibu di sini insya Allah perempuan para penghuni surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah. Ayo, kalau Islam kita mau kuat di mencong ini Pak,
Jadilah kita masing-masing mempunyai fungsi seperti 5 jari ini. Harus pemimpin yang tegas, dermawan orang kayanya, alim ulamanya, cendekia para anak-anak mudanya, dan soleha kaum perempuannya. Maka insya Allah Islam masih akan lama di mencong tercinta kita ini. Islam bakal kuat di mencong tercinta kita ini. Ya, itu 5 jari. Sekarang saya ajak kita pakai ilmu sweet. Masih ingat gak ilmu sweet? Ini terakhir nih, masih ingat ilmu sweet? Baik. Jemne jari jempol. Jempol ketemu kelingking, kalah jempol. Jempol menang gede ke gembung doang. Sama kelingking kecil banget, kalah. Betul? Siapa jempol? Pemerintah, pemimpin. Kelingking? Perempuan. Ayo buka cerita, baca sejarah. Berapa banyak kekuasaan sering takluk dan tunduk di bawah kaki perempuan. Betul? Ini pemain bocah kan mengandung syarat makna ini. Berapa banyak kekuasaan sering tunduk dan takluk di bawah kaki perempuan. Makanya jangan pernah main-main sama perempuan, Pak. Pak, siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi sampai kita keleleran di mencong nih? Siapa? Kelingking. Nih potongannya pada nih. Kelingking. Julius Caesar, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, tunduk dan takluk di bawah kaki Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Kelingking. Tapi bocah kecil kayak ngerti ya Bu ya. Kelingking kalau ketemu telunjuk, kalah kelingking. Siapa telunjuk? Orang kaya. Perempuan kan tak melihat duit, lemes aja gitu, lemes tuh. Perempuan kebayoran, ini kebayoran. Di sini sih sama. Ayo kita jalin silaturahmi sama-sama kita umat Islam nih. Lewat baginda Nabi kita harus saling asah, asih, asuh. Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umat janganlah menjadi alasan kita untuk berpecah belah di antara kita. Setuju? Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan untuk orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'ahun nabi sababihim dulu. Suratul khas Al-Walid Haji Zainuddin MZ dan Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayyub serta Mu'alim Syafi'i Hazami. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini mungkin ada yang sedang kurang sehat. Semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan majelis ilmu Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis maulid malam hari ini. Majelis maulid ay majelis ilmu. Majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa. Majelis ilmu adalah majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan duduk bersama zuriat Nabi dan guru-guru kita, keberkahan dari majelis ilmu, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada di antara kita malam hari ini sedang punya hajat, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan jalan usahanya. Lewat keberkahan majelis ilmu Allah jadikan anak keturunannya anak keturunan yang soleh dan solehah. Serta lewat keberkahan majelis maulid ini Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kesimpulan, ayo melalui baginda Nabi kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah ya Bu ya. Kenapa? Karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah iman. Jaga iman kita baik-baik Bang. Tapi tolong jangan egois. Wariskan iman kita sebagai orang tua kepada anak keturunan kita nanti. Islam memang bukan agama warisan, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak kita, kaum bocah zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah Neng, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sebagai orang tua sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang duduk di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan maupun tingkah laku selama kehadiran kami di sini. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.